Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini Allah takdirkan menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakah fid din wa dunya wal akhirah. Ala yadihi wa ala niyatin salihah wa ala man wala wa ala man wa salafus salih ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa nafsu khususan ila mu'allif kitab al-hadith al-imam al-hafidh Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar as-Suyuti wa ila jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kebagian hari terakhir di Masjid Tarbiyah. Alhamdulillah masih ada beberapa orang. Sudah lebih dari 3 itu kan jamak sudah. Dulu di awal-awal itu kayaknya banyak gitu. Saya kemarin 2 kali di Mas'ul, 1 kali di sini pas hari ini terakhir karena ini sudah khataman, tinggal 2 bab terakhir, yaitu bab yang ke-39 dan bab yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-babu tasi'u wa thalathun, utawi bab yang ke-9 wa thalathuna dan 30, berarti bab yang ke-39 dari kitab Lubabul Hadits yang ditulis dari koleksi hadis yang dibukukan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman ibnu Abi Bakar as-Suyuti. Al-babu tasi'u wa thalathun, utawi bab yang ke-39 iku fi man'in niyahati, menjelaskan dalam atau dalam hal larangan tangisan yang isinya sambat alal mayyiti ing atase mayit, jadi terhadap mayit. Jadi niyahah itu ada orang yang ditinggal meninggal oleh suaminya atau mungkin keluarganya, lalu dia ini sambat sekaligus nangis tapi tidak terkontrol, tidak proporsional. Bahkan kalau zaman jahiliyah itu macam-macam bentuknya, sampai jabuti rambutnya, jambai sampai lepas, merobek-robek bajunya. Itu menunjukkan, menurut orang-orang jahiliyah ketika itu menunjukkan kesedihan yang mendalam. Tapi ternyata dalam Islam sedih ya sedih, tapi tidak begitu caranya kan begitu. Makanya ini bab menjelaskan tentang larangan niyahah 'alal mayyit. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda sapa an-nabiy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupani dawuh sabda beliau adalah an-niyahatu utawi niyahah. Tadi itu niyahah iku amalun, satu amal atau perbuatan
min a'malil jahiliyati, yang termasuk beberapa kebiasaan atau perbuatan-perbuatan jahiliyah. Jadi kalau disebut jahiliyah, ya, asrul jahiliyah atau al-asrul jahili, itu yang dimaksud itu jahiliyah itu sebelum datangnya Islam. Jahil itu memang makna asalnya itu adalah kegelapan. Maka jahil itu maknanya bisa kebodohan. Karena orang bodoh itu dia sesungguhnya gelap terhadap ilmu. Gelap di sini, jahil ini lawannya agama. Maka yang dimaksud jahiliyah itu karena mereka ini bukan secara akademik tak pinter, tapi pinter-pinter. Bahkan ada orang-orang yang sudah rasionalis, tapi mereka itu tidak mengikuti cahaya agama sehingga kehidupannya itu dalam kegelapan. Makanya banyak tradisi-tradisi mereka yang kemudian dikoreksi oleh Al-Quran, itu tidak benar. Ya, termasuk diluruskan. Banyak, termasuk niyahah ini yang kita bahas pada hari ini. Ada tradisi di perkawinan di antara mereka itu tukar pasangan. Lah kok sekarang itu muncul lagi? Ini berarti kan jahiliyah dulu, perilaku orang-orang masa jahiliyah itu sekarang muncul lagi. Ini bahaya. An-niyahatu amalun min a'mali jahiliyah. Jadi an-niyahah itu salah satu tradisi, salah satu amal di antara amal-amal orang-orang pada masa jahiliyah. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala, dan bersabda sapa alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fa'ala niyahata, man barang siapa, fa'ala melakukan, man utawi barang siapa iku fa'ala melakukan sapa man an-niyahata ing niyahah, kana mongko ono sapa man, kana maka orang tersebut iku aduan musuh, iku aduan musuh lillahi bagi Allah, wal malaikati dan para malaikat, wan nasi dan manusia, ajma'ina hali sekabehane. Jadi kalau ada orang yang sekarang melakukan niyahah, itu dia sesungguhnya menjadi musuh bagi Allah, bagi malaikat dan bagi manusia secara umum. Karena orang kalau niyahah itu kan seakan-akan tidak terima dengan ketetapan Allah. Ya, umpama ada orang mati, orang meninggal, lalu mengatakan begini, kenapa kok sampean berangkat duluan? Kami itu masih butuh sampean, lalu merusak dirinya, menyakiti, nyakar-nyakar pipinya. Ya, padahal kan orang itu kalau sudah ajalnya tiba itu bisa siapapun. Bukan masalahnya ini masih orang yang paling dibutuhkan atau tidak. Kalau alasannya itu orang yang paling dibutuhkan itu meninggalnya belakangan, maka yang paling berhak itu sesungguhnya adalah Rasulullah. Karena umat ini butuh bimbingan dari hadratur Rasul. Kan begitu. Makanya niyahah itu tidak diperkenankan. Tapi kalau nangis secukupnya, ya manusiawi lah. Nangis selalu diusap, sedih itu wajar, itu manusiawi. Itu bukan niyahah, beda. Kalau niyahah zaman jahiliyah kayak tadi yang kita jelaskan tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, taji'u bakal teko, taji'u akan datang sapa an-naihatu, orang yang melakukan niyahah. Jadi kalau niyahah itu proses atau perbuatan yang dia lakukan. Kalau orangnya an-naihah, ini orang perempuan yang melakukan niyahah. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah itu yang kesedihannya mendalam itu kalau perempuan itu ditinggal suaminya. Ya sampai sekarang sebenarnya. Jadi kalau ada suami istri, ini biasanya kalau istri itu ditinggal suaminya, apalagi suaminya itu orang yang sangat baik, itu memang kesedihannya mendalam. Makanya bagi istri itu di samping ada bara'atur rahim, agar rahimnya itu betul-betul jelas terbebas dari suami yang sudah wafat, maka ada iddah. Iddah itu sesungguhnya juga untuk
melepaskan duka yang mendalam itu seiring berjalannya waktu. Tapi biasanya orang kalau sudah punya kesan yang mendalam terhadap pasangannya, suaminya, ini memang tidak tergantikan. Ya. Kalau laki-laki itu ya ada yang betul-betul sedih, tapi ada juga yang sedihnya tidak lama. Ya, ditinggal istrinya kemudian sedih, nangis, ditutupi nangis, tapi sambil dibuka tangannya, sambil lihat-lihat, barangkali yang takziah ada yang masih gadis yang akan dinikahi, biasanya begitu. Nah ini bedanya laki-laki dan perempuan. Tapi laki-laki yang kuat juga ada. Seperti Profesor B.J. Habibie. Pak Habibie itu di usia yang sepuh ditinggal Bu Ainun. Itu sebenarnya kalau beliau mau menikah lagi itu banyak perempuan yang mau. Kenapa? Karena ini gen manusia jenius. Siapa yang tidak mau kemudian dalam rahimnya tertanam gennya orang jenius? Tapi Pak Habibie kan tidak. Ainun itu tidak mati, dia hanya pindah alam. Sehingga betul-betul beliau itu mencintai istrinya, ya, sampai wafat juga tidak menikah lagi. Ada yang betul begitu. Ya. Tapi kalau Mas Kolbi, siapa panggilannya ya? Kulub, Miftahul Kulub, ya tidak tahu. Namanya Miftahul Kulub, kuncinya hati. Ini kunci hati yang mana? Nah, jadi makanya di sini tajiku an-naiha. An-naiha itu perempuan yang melakukan niyaha. Yaumal qiyamah, yaumal qiyamah ing dalam hari kiamat nanti di hari akhir. Orang-orang yang melakukan niyaha atau orang yang melakukan niyaha itu akan apa? Tanbahu kanabahil kalbi. Hale menggonggong. Jadi nanti akan menggonggong seperti gonggongan anjing. Ini karena saking tidak bolehnya niyaha. Karena niyaha itu kalau sudah mau berlebihan itu tadi, itu seakan-akan tidak terima dengan takdirnya Allah. Ya. Sampean pernah dengar kisah ketika Sayyidina Umar ibnul Khattab itu ketika mendapatkan informasi Hadratur Rasul itu wafat. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah meninggal dunia, maka saya penggal lehernya. Ini ulama berbeda tafsir, menafsirkan apa yang disampaikan oleh Umar ibnul Khattab. Tapi yang jelas jangan pernah suudzon kepada sahabat sekelas Umar. Karena Umar tuh keimanannya top. Ya. Keimanannya top. Bahkan orang yang berani memproklamirkan diri keimanannya di hadapan musyrikin Mekah ketika itu Umar. Ya. Ada yang mengatakan begini loh, Umar itu berarti tidak percaya kalau Nabi itu wafat, berarti keimanannya bagaimana? Bukan itu. Tapi ini bisa didekati dengan beberapa sudut pandang. Yang pertama, Umar mengatakan begitu, ini karena kecintaannya kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, Umar itu meyakini ada ayat, ya memang yakin ya, ada ayat kan dalam Al-Qur'an, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Maka Umar itu berkeyakinan Hadratur Rasul itu tidak wafat, tidak mati. Ini hanya pindah alam, tetapi saya meyakini bahwa jangan dianggap meninggal, tapi tetap aktif, disupport bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Makanya Umar mengatakan Rasulullah tetap menemani kita. Bukan begitu. Tapi kan kemudian Abu Bakar menjelaskan bahwa memang secara sunnatullah, secara zahir Rasulullah sudah wafat. Lalu membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihil rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum. Mata dan kutila itu secara zahir. Tapi secara hakiki seyogianya sebenarnya Rasulullah itu ya bahkan bisa memantau kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Tapi yang jelas jangan sampai kemudian kita ini menolak atau tidak menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala dan bersabda sapa alaihi salatu wassalam, taji'u an-naihatu, akan datang sapa an-naihatu orang yang melakukan niyahah yaumal qiyamati ing dalam hari kiamat.
Ya, sya'fa'a hali rambut acak-acakan. Kenapa? Karena orang yang niyahah itu rambutnya dijambak-jambak gak karu-karuan. Itu perilaku jahiliyah dulu begitu. Padahal untuk menunjukkan kesedihan tidak harus seperti itu. Ghabro'a hali berdebu. Jadi badannya itu berdebu lusuh begitu. Ya, karena mereka ketika niyahah itu nggak ngeramut awake juga. Cabut, tarik-tarik, nggak ngurus mandi dan lain sebagainya. Nah, di padang pasir itu kan pasirnya ya nemen, namanya juga padang pasir, apalagi kalau musim panas kan begitu. Alaiha iku ing atase an-naihah jilbabun utawi jilbab. Jilbab di sini kalau ini penjelasannya jilbab itu dimaknai sebagai penutup atau kemul, selimut ya yang menutup dirinya, tapi tutupan itu terbuat dari apa? Minar, dari api. Ini saking tidak bolehnya niyahah, sehingga Rasulullah berpesan taji'un naihatu yaumal qiyamati, tadi itu alaiha jilbabun minnar wa tadau dan meletakkan sapa naihah yadaha ing tangannya naihah ala ra'siha, di atas kepalanya, wa taqul wa wailah, celaka, waduh apes, karena tinggal penyesalan ketika di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini agak cepat ya karena sudah mendekati acara inti ya. Kalau mendekati acara inti insyaallah yang hadir semakin bertambah, karena acara intinya adalah maghrib, buka puasa ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kan sambil nunggu kan ada majelis ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu Allah, la'ana melaknat sapa Allahu Allah an-naihata ing orang yang berbuat niyahah, wal mustami'ata dan orang yang mendengarkan kok kemudian dibiarkan saja, bahkan ikut mensupport, mendukung. Nah, ini hati-hati, kena laknat juga. Wal haliqata dan orang yang nyukur rambut. Jadi kadang-kadang saking nemenin niyahah itu rambut itu ditarik-tarik itu kemudian dicukurkan, digundul sekali ya, dicukur. Wal khariqata dan orang yang nyobek bajunya. Jadi orang yang niyahah itu sampai menyobek bajunya, termasuk wasyaqata, lan menarik kerah bajunya, diwarek, dioyak gak karu-karuan, menunjukkan kesedihan. Sudah kayak orang enggak penuh otaknya ya. Wasaliqata dan menampar pipinya, nyakar-nyakar, ditapui. Ya. Wal washimata lan orang yang, jadi gini, zaman jahiliyah orang yang niyahah itu termasuk tubuhnya itu diberi tanda. Kalau sekarang ya semacam tato gitu loh. Jadi ditato. Itu sudah saking sedihnya. Lah, wal mustaushimata dan orang yang minta ditato karena niyahah tadi itu. Ya. Wasalqa'a dan menjerit. Jerit-jerit gak karu-karuan. Wal marto'a dan menjabut rambut, menarik-narik rambut, jambak-jambak itu. Ini semua dilaknat oleh Allah. Jadi tidak boleh kayak gitu. Kesedihan ya secukupnya, jangan berlarut-larut apalagi sampai membahayakan diri sendiri. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Wa qala alaihi salatu wassalam man naha, manutai barang siapa ikun naha melakukan niyahah sapa man indal musibati, ketika ditimpa musibah, kutiba maka dicatat opo ismuhu namanya fi diwanil munafiqin, dalam catatan atau buku catatan orang-orang munafik. Wa qala alaihi salatu wassalam sautani mal'unani, ada dua suara yang dilaknat di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat, yaitu yang pertama adalah mizmarun, suara seruling, inda ni'matin, ketika mendapatkan kenikmatan. Ya, ini maksudnya sampai melalaikan Allah. Ya, pesta itu sampai pesta yang melupakan, melalaikan terhadap Allah yang berlebihan. Jadi nanti bisa dikontekstualisasikan. Oh, ini yang dilarang cuma seruling, berarti selain seruling nggak boleh. Ya, maksudnya ini contoh saja. Tapi yang kemudian yang dilarang itu yang kemudian mendapatkan nikmat tapi justru dia malah melupakan Allah. Ya, pesta ke klub malam, mau begitu, naudzubillah, itu malah melupakan Allah, itu dilaknat. Jadi teriak-teriak di diskotik karena saking gembiranya,
tasyakuran lulus wisuda ke diskotik. Lalu kemudian teriak-teriak di sana. Ini harus tidak benar itu. Itu dilaknat jelas. Wa rinnatun indal musibatin, dan juga jeritan, meringkik jeritan inda musibatin, ketika ditimpa musibah. Wa qala alaihi salatu wassalam man kharaqa biyadihi jaiban, barang siapa yang menyobek-nyobek dengan tangannya, jadi menyobek kerah bajunya atau kesaknya, pokoknya kerah baju yang ada lubang itu, au khadasha khaddan, atau menampar dan nyakar-nyakar pipi, au dorbahu, jadi nyakar atau memukulnya, memukul pipi, au naha indal musibah, atau dia berniahah ketika mendapatkan musibah, karena mongko ono sopeman iku asian, orang yang durhaka lillah, kepada Allah, wali rasulihi, dan kepada Rasulullah. Wa qala alaihi salatu wassalam la yahillu, tidak halal, tidak boleh lil mar'ati, bagi seorang perempuan, opo antatroha, yang telah membuang sopo mar'ah sya'ra ra'siha, ing rambut kepalanya, indal musibah, ketika ditimpa musibah. Jadi kalau ditimpa musibah dijawambak rambutnya dibuang, ini nggak boleh, la yahillu, nggak halal, dosa berarti. Fa in tarahat, apabila membuang sopo mar'ah sya'ra ra'siha, ing rambut kepalanya, kataba, maka mencatat sapa Allah atau menetapkan laha bagi mar'ah bikulli sya'ratin, kelawan saben-saben satu rambut. Jadi satu rambut itu Allah tetapkan hayatan ing satu ular, ala a'dha'iha ing atase anggota tubuhnya mar'ah, yaumal qiyamati, ing dalem nanti kelak di hari kiamat. Wa kanat lan ono sapa mar'aikum mimman, termasuk orang aso yang durhaka, aso yang mendurhakai sapa man Allah ing Allah, wala ana, dan melaknat ha ing mar'ah sapa Allah. Dan hanya Allah yang melaknat dia, tapi juga wal malaikatu wal anbiya, para malaikat, para nabi, wan nasu, dan para manusia, ajma'una ya sekabehane. Qala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, laisa ora ono minna iku termasuk golongan kita, sapa man orang lapoma yang napui, napuk mukul-mukul itu ya, lapoma yang napui sapa man al khududa ing pipi, piro-piro pipi, jadi napui begitu karena kesedihan tadi itu. Wa syaqqal juyuba, wa syaqqalan nyuwek sapa man al juyuba ing kerah klambi, wis pokoke klambine disuwek-suwek, gak trimo dengan ketetapan Allah. Wada'a bita'wal jahiliyati, dan juga berteriak-teriak memanggil seperti panggilan-panggilan jahiliyah. Al-babul arba'una, utai bab yang ke-40, iku fi fadilati sabri indal musibah, menjelaskan dalam hal keutamaan sabar ketika menghadapi musibah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, as-sabru utawi sabar, as-sabrul kamil, maksudnya sabar yang sempurna. Iku di mana? Iku indas sadmatil ula, yaitu ketika mendapatkan benturan musibah yang pertama. Jadi jebret langsung sabar, itu yang luar biasa itu. Kan kalau sudah beberapa hari kan seiring berjalannya waktu, lama-lama kan sudah mulai bisa menerima. Tapi begitu mendapatkan musibah langsung sabar di awal, itu luar biasa. Itu namanya as-sabru yang kamil, itu ada indas sadmatil ula. Wa qala alaihi salatu wassalam, law kana sabru, lamun ono seandainya ada apa as-sabru sabar iku rajulan, seseorang atau seorang laki-laki, lakana mongko ono apa sabar iku rajulan kariman, seorang laki-laki yang mulia. Jadi kalau sabar itu diibaratkan seseorang, maka diibaratkan sabar itu adalah sosok yang mulia. Wa qala alaihi salatu wassalamu, idza ahabballahu 'abdan, idza ahabba, nalikane mencintai, apabila mencintai sapa Allah 'abdan ing seorang hamba, ibtala, maka menguji sapa Allah hu ing 'abd. Jadi kalau dicintai itu berarti diuji, berarti direken. Ya.
bibalain kelawan balak kelawan ujian la dawaa kang tidak ada tombo tidak ada obat iku maujud. Nah ini tidak ada obat ini lahu terhadap balak tersebut. Fa in sabara maka jika sabar sapa abad ijtaba maka Allah memilih dia ijtaba maka memilih sapa Allahu ing abad tadi. Wa in radhiya dan jika dia ridha sapa abad tadi istofa maka Allah memilih lebih selektif lagi ini hu ing abad. Jadi menjadi hamba-hamba pilihan. Wa qala alaihi salatu wassalam ma tajarra'a 'abdun jur'atan afdala 'indallahi min jur'ati ghaidin kadhamaha ibtigha'a wajhillah. Mata jarroa tidak ngelek nguntal apa ya tajarroa itu merasakan meneguk sopo abdun seorang hamba jur'atan ing satu teguhan afdhala yang lebih utama indallah di sisi Allah min daripada jur'ati ghaidhin kadhamaha daripada teguhan orang yang marah tapi dia bisa menahan marahnya ibtigha awajhillah dengan niat tujuan mencari ridha Allah. Jadi orang muttaqin itu disebutkan wal kadhiminal ghaidh itu termasuk ciri-ciri orang muttaqin. Dia menahan amarah ketika dia bisa marah. Contoh bisa marah itu begini. Sampeyan jadi mahasantri ya. Mau marah ke murabbi tidak berani. Itu berarti belum al-kadhiminal ghaidh. Tapi kalau jadi musyrif, jadi murabbi, punya wewenang untuk marahi mahasantri, tapi dia mampu menahan marahnya, itu namanya al-kadhiminal ghaidh. Sampean marah ke dosen, tapi sampean nahan, itu bukan al-kadhiminal ghaidh. Kenapa? Karena memang sampean tidak berani, tidak punya kekuasaan, tidak punya kewenangan, tidak punya kemampuan. Pembantu mau marah ke majikannya tidak berani. Wah saya kalau marah dipecat saya. Tapi kalau majikan marahi pembantunya, dia punya kewenangan. Tapi dia menahan itu, itulah al-kadhiminal ghaidh. Itu nanti di sisi Allah itu ternyata lebih utama orang yang begini ini. Tidak ada yang menahan sesuatu lalu merasakannya yang melebihi dari menahan marah tadi itu. Ini pahalanya cukup besar keutamaannya. Wa qala alaihi salatu wassalam as-sabru utawi sabar iku wasiyatun salah satu wasiat. Wasiat itu pesan penting, makanya yusikumullah fi auladikum ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Apa itu? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ada ayat yang lain begitu. Jadi wasiat itu pesan penting. Saking pentingnya maka wasiat ini biasanya secara spesifik dipakai untuk wasiat orang yang sudah meninggal. Jadi sebelum meninggal wasiat seperti wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim wasiat kepada putra-putrinya. Nabi Yaqub kepada putra-putranya juga sama. Wasiatnya yang paling inti adalah menjaga ketauhidan, menyembah hanya kepada Allah. As-sabru iku wasiyatun min wasaya Allah. Salah satu wasiat di antara wasiat pesan-pesan penting dari Allah fi ardihi dan di buminya. Jadi ketika sampai berjalan menjalani kehidupan di muka bumi, itu wasiat itu termasuk pesan penting. Wasiat itu di dalamnya adalah sabar. Man hafidhaha najah, barang siapa yang bisa menjaga wasiat tersebut najah maka dia beruntung. Wa man dhayya'a, dan barang siapa yang menyia-nyiakan enggak ngereken wasiat tersebut ha ing wasiat halaka maka dia binasa. Qala sallallahu alaihi wasallam auhallahu ta'ala ila Musa ibni Imran alaihi wassalam. Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Musa mengatakan begini, ya Musa, wahai Musa, man utawi barang siapa lam yardo tidak rela biqadai dengan ketetapanku, walam yasbir dan tidak sabar ala balai terhadap ujianku. Nah kan bener kan, semakin banyak menjelang acara inti. Walam yashkur, dan tidak mensyukuri ni'mai ya, nikmat-nikmat yang aku anugerahkan kepadaku, kok dia tidak terima ini, falyakhruj min baina ardi wa sama'il, maka hendaklah dia keluar di antara langit dan bumiku, di antara bumi dengan langitku. Terus pindah nang ndi?
Wah, lanjutannya ini, wal yatlub, dan hendaklah dia mencari, wal yatlub, hendaklah mencari sapa man lahu bagi man robban ing pangeran atau Tuhan siwai selain aku. Begitu. Sudah waktunya ini. Iya. Ya waktunya titik. Wa qala alaihi salatu wassalam titik itu ya. As-sabru indal musibati bitis imi'ati darajatin. Sabar ketika mendapatkan musibah itu mendapatkan 900 derajat. Terakhir, wa qala alaihi salatu wassalam idza hadatsa ala 'abdin musibatun, kalau seorang hamba ditimpa musibah fi badanihi, di badannya, au malihi, atau hartanya, au waladihi, atau anaknya, fastaqbala, maka hendaklah dia menghadapi zalika ing hal tersebut bisabrin jamil, kelawan kesabaran yang bagus. Istahyallah, istahya malu sapa Allah yaumal qiyamati ing dalam hari kiamat an yansoba ing yen toh memasang sapa Allah lahu bagiman mizanan ing timbangan au yansyura, atau beber sapa Allah lahu bagiman diwanan ing buku catatan amal. Jadi orang yang sabar itu penghargaannya luar biasa. Mudah-mudahan sampai juga sabar menunggu waktu datangnya berbuka puasa. Walaupun sudah datang kok cik moco ae, sampai sing sabar. Loh Ustaz, tapi kan takjil itu mensegerakan sunnah. Iya. Makanya saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.